Baik Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini kita akan bahas soal pretest PPG PGMI yang kita sesuaikan dengan kisi-kisi terbaru pada tahun 2023 ini. Nah, di dalam soal-soalnya, Bapak Ibu belajarnya sesuai kisi-kisi saja. Nah, untuk mempermudah Bapak Ibu, saya sudah menyiapkan e-book soal pretest PPG PGMI yang sudah kita sesuaikan dengan kisi-kisi. Di dalam e-book ini ada 448 soal yang kita sesuaikan dengan kisi-kisi ya. Nah, untuk pemesanan, Bapak Ibu bisa menghubungi kami melalui nomor WhatsApp 081 803 358 023 ya. Oke, sebentar Bapak Ibu. Nah, sebelum kita bahas soalnya, mari kita bedah dulu kisi-kisinya. Kisi-kisi 31 pada indikator 31 disajikan soal cerita yang berhubungan dengan KPK atau FPB. Mahasiswa dapat menggunakan prinsip KPK atau FBB. Nah, jadi Bapak Ibu nanti akan diberikan soal terkait dengan KPK atau FPB dalam bentuk soal cerita. Oke, jadi Bapak Ibu nanti diminta untuk menghitung KPK ataupun FPB tersebut. Baik, langsung saja kita baca. Soal yang pertama adalah lampu A menyala setiap 6 menit sekali dan lampu B menyala setiap 8 menit sekali. Jika saat ini lampu A dan B menyala secara bersamaan, kedua lampu tersebut akan menyala secara bersamaan lagi pada menit ke titik-titik. Apakah A 12, B 16, C 24, D 32, E 48? Baik, sebelum kita menjawab soal ini, kita tentukan apakah soal ini termasuk ke dalam FPB atau KPK. Oke, kita perhatikan lampu A menyala setiap 6 menit sekali dan lampu B menyala setiap 8 menit sekali. Jika saat ini lampu A dan B menyala secara bersamaan, kedua lampu tersebut akan menyala secara bersamaan lagi pada menit keberapa. Nah, ketika Bapak Ibu ada soal yang seperti ini yang menyebutkan 6 menit, kemudian 8 menit, dan pada akhir di pertanyaannya adalah kapan akan menyala secara bersamaan. Nah, kalau soalnya seperti ini, maka ini adalah termasuk kepada KPK. Nah, KPK adalah keliputan persekutuan terkecilnya berapa. Jadi dia bertemu pada menit keberapa lagi. Nah, untuk menemukan KPK seperti biasa, kalau yang Bapak Ibu ajarkan di SD, Bapak Ibu menggunakan 6 dan 8. Kemudian 6 dan 8 ini Bapak Ibu lipatkan. 6, kita mulai dari 6, kemudian 12, kemudian 18, kemudian 24, kemudian kita lipatkan 6 lagi menjadi 30. Berikutnya 8, kemudian 8 tambah 8, 16, kemudian 16 tambah 8, 24, 24 tambah 8, 32, 32 tambah 8 menjadi 40. Nah, Bapak Ibu, kelipatan terkecilnya berapa Bapak Ibu di sini? Yaitu 24. Nah, maka jawaban yang tepat di sini jawaban C. Jadi sangat mudah sekali ya Bapak Ibu untuk menentukan kelipatannya. Oke, jadi saya yakin Bapak Ibu bisa untuk menjawab soal seperti ini. Nah, ini adalah salah satu cara. Kemudian ada cara yang kedua, Bapak Ibu. Cara yang kedua itu bagaimana, Bapak Ibu? Nah, cara yang kedua kita buat dengan tabel, Bapak Ibu. Di sini 6, kemudian di sini 8. Oke, kemudian di sini kita tulis pembagi atau dibagi ya, dibagi. Oke, dibagi berapa? Nah, 6 kita mulai dengan dibagi dari 2. Jadi untuk membagi itu kita awali dengan 2 Bapak Ibu ya di sini. Kita gunakan tabel dulu di sini ya. Ini adalah cara yang kedua Bapak Ibu. Bisa Bapak Ibu gunakan yang manapun boleh. Kemudian 6 bagi 2 berapa? 6 bagi 2 adalah 3. 8 bagi 2 berapa? 4. Oke. Kalau sudah ketemu, kita bagi berapa lagi nih? 3, 4. Nah, kita juga bagi dengan 2. Jadi kita mulai dulu dari yang terkecil Bapak Ibu. Kita bagi dengan mulai dari yang paling kecil. 3 bagi 2 kan tidak bisa, maka kita tulis 3 aja di sini ulang. Kemudian 4 bagi 2 adalah 2. Nah, ternyata bisa nih. Kemudian di sini apakah ada angka yang bisa dibagi 2? Ada, ternyata
yang 2 ini. Kita tulis 2 lagi di sini Bapak Ibu. 3 bagi 2 tidak bisa, kita tulis 3 lagi. 2 bagi 2 bisa? Bisa, yaitu berapa? 1. Maka kita tulis 1. Kemudian, apakah ada yang bisa dibagi 2 lagi? Ternyata tidak bisa. Ada yang bisa dibagi 3? Ada Bapak Ibu. Ternyata kita tulis 3 di sini kalau sudah ada yang bisa dibagi 3. 3 bagi 3, 1. Nah, cukup sampai di sini Bapak Ibu. Di sini kita boleh tulis 1, boleh tidak ya. Maka, kemudian bagaimana cara menentukan KPK-nya? Cara menentukan KPK-nya adalah kita tulis dulu di sini KPK. Oke. Cara menentukan KPK-nya Bapak Ibu, ya, kita kalikan semua pembaginya di sini. Kita kalikan semua pembaginya, yaitu 2, 2, 3. Oke, berarti 2 dikali 2 dikali 2 kali 3. Jadi kita kalikan semua pembaginya. Ya, pembagi ya, dibagi. Dibagi dengan angka berapa saja. 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. 8 kali 3, 24. Jadi hasilnya sama Bapak Ibu, sama-sama 24. Jadi jawaban yang tepat adalah jawaban C. Oke, saya yakin Bapak Ibu bisa memahami ya. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya, Bapak Ibu. Dalam sebuah keranjang terdapat 32 buah dan dalam satu baskom terdapat 12 buah ceri. Buah apel dan buah ceri akan dimasukkan ke dalam kantong plastik. Masing-masing jenis buah sama banyak pada setiap kantong plastik. Banyak kantong plastik yang diperlukan adalah titik-titik. Apakah A? 4, B 6, C 8, D 12, E 16. Baik Bapak Ibu, kita tentukan dulu soalnya ini apakah termasuk ke dalam FPB atau KPK. Oke, di sini disebutkan dalam sebuah keranjang terdapat 32 buah dan dalam satu baskom terdapat 12 buah ceri. Oke. Buah apel dan buah ceri akan dimasukkan ke dalam kantong plastik. Masing-masing jenis buah sama banyak pada setiap kantong plastik. Banyak kantong plastik yang diperlukan adalah titik-titik. Nah, ketika Bapak Ibu menemukan pertanyaannya seperti masing-masing jenis buah sama banyak pada setiap kantong plastik. Kemudian, banyak kantong plastik yang diperlukan berapa? Nah, kalau ketika pertanyaannya dengan dibagi sama banyak ataupun diberikan sama banyak, maka itu termasuk nanti ke dalam FPB Bapak Ibu. Jadi soal ini tentang FPB ya, tentang FPB. Nah, kita langsung saja hitung Bapak Ibu, FPB-nya berapa. Nah, seperti biasa Bapak Ibu kalau di SD mengajarkannya dulu ini, waktu SD, diajarkan dengan cara seperti ini. 12 itu bisa dibagi berapa saja, 2, kemudian 3, kemudian berapa lagi? 4, kemudian bisa dibagi berapa lagi? 6, bisa dibagi berapa lagi? 8, tidak bisa. Oke, berarti dibagi 12. Oke, 2, 3, 4, 6, 12. Kemudian 32 bisa dibagi berapa saja? 2 bisa, 3 tidak bisa, 4 bisa, 5 tidak bisa, 6 bisa atau tidak? Tidak bisa ya, berarti 7 tidak bisa, berarti 8. Kemudian 12 tidak bisa. Terakhir berarti berapa Bapak Ibu? Terakhir berarti 32 yang terakhir ya. Oke, 32. Sebentar. 16 juga bisa ya. Oke, 16 juga bisa. Oke, berarti 2, 4, 8, 16. Nah, kalau kita lihat FPB atau terbesarnya berapa? Faktor persekutuan terbesarnya berapa? 2. Masih ada lagi yang lebih besar? Masih ada, yaitu 4 ya. Berarti di sini yang paling besar adalah 4. Maka otomatis jawabannya adalah jawaban A, Bapak Ibu. Nah, itu cara menjawab yang pertama. Kemudian ada cara yang kedua, bagaimana caranya Bapak Ibu? Sama seperti tadi. Kita gunakan tabel ya. Kita gunakan tabel dibagi atau pembagi ya, dibagi atau pembagi di sini.
Kemudian ada yang kita bagi adalah 12 dengan 32. Oke. Nah, kita awali untuk membaginya itu dari yang paling kecil yaitu 2. Oke, kita bagi dari yang 2 dulu. 12 bagi 2 berapa? 6. 32 bagi 2, di sini 1, di sini 6, maka jadinya 16. Kemudian berikutnya, Bapak Ibu, apakah masih ada yang bisa dibagi 2? Ternyata ada. 6 bagi 2, 3. 16 bagi 2, 8. Oke. Apakah dari 3 dan 8 ada yang bisa dibagi 2? Ada, Bapak Ibu. Kita bagi saja dengan 2. 3 bagi 2 berapa? 3 bagi 2 tidak bisa, maka kita tulis ulang 3. 8 bagi 2 bisa? Bisa, yaitu 4. Kemudian, apakah masih ada yang bisa dibagi 2 lagi? Ternyata ada, yaitu 4. 4 bagi 2 berapa? 4 bagi 2 adalah di sini 3 ya. 4 bagi 2, 2. Oke, berikutnya masih adakah yang bisa dibagi 2 lagi? Ada, yaitu 2. Oke, 2 bagi 2, 1. Oh, di sini tetap 3 ya. Di sini tetap 3. 2 bagi 2, 1. Oke, berikutnya yang terakhir ini. Apakah bisa dibagi 2 lagi? Tidak ada ya. Oke, mohon maaf. Apakah ada? Tidak ada. Berarti kita bagi 3 saja langsung. 3 bagi 3, 1. Di sini kita tulis 1 lagi. Nah, kalau kita mencari FPB Bapak Ibu, maka yang kita kalikan hanya 2. Kok 2 ya? Hanya angka pertama, yaitu angka yang bisa sama-sama membagi eh, angka tersebut, yaitu 2. Oke, yaitu 2 ya. Baik. Ini ya, 2 dengan 2. 6 dibagi 2, 12 bagi 2 kan bisa nih. Ini adalah pembagi yang pertama karena kedua-duanya bisa dibagi dengan 2. Kemudian ini juga bisa dibagi 2. Kemudian 6 dan 16 sama-sama juga bisa dibagi 2. Berarti 2 juga masuk Bapak Ibu ya. Yang kedua ini masuk. Kemudian 16 bagi 2 kan bisa. Berarti 2 dikali 2, kemudian 3 dibagi 2 kan tidak bisa nih, maka ini tidak masuk ya. Ini tidak bisa masuk karena tidak bisa membagi keduanya. 8 dibagi 2 bisa. Kalau tidak bisa masuk pembagi 2 ini dibagi keduanya tidak bisa dibagi, maka 2 ini tidak bisa masuk. Ini juga tidak bisa masuk karena tidak bisa membagi keduanya. Ini juga tidak masuk karena tidak bisa membagi kedua angka yang di sini. Begitu juga yang ini karena tidak bisa membagi kedua angka yang di sini. Jadi kesimpulannya untuk menghitung FPB itu harus bisa membagi angka keduanya. Di sini kan bisa nih dibagi dua-duanya. Oke, jadi cukup hanya 2 dikali 2. Oke. 2 kali 2 berapa Bapak Ibu? Yaitu 4. Jadi hasilnya sama yaitu 4. Di sini 4. Jadi jawaban yang tepat adalah jawaban A. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.